Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Syarifah, masih di tema 1, subtema 2, muatan IPS. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian tetap sehat di rumah ya, dan tetap semangat belajarnya meskipun kalian masih harus berada di rumah. Anak-anakku, kita pagi ini akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia, muatan IPS. Persiapkan ya, anak-anakku. Di Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak sudah tidak asing lagi, mungkin di tetanggamu atau mungkin di keluargamu ada penganut agama lain selain Islam. Jadi Bu Syarifah ingatkan bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu tadi ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan agama Islam. Agama Islam atau agama kita memiliki kitab suci yaitu Al-Quran, dan tempat ibadahnya adalah masjid. Ada yang tahu masjid yang terbesar di Indonesia ada di mana? Ya, masjid terbesar di Indonesia ada di Jakarta, yaitu nama masjidnya adalah Masjid Istiqlal. Ada yang pernah berkunjung ke sana? Ya, nanti kalau anak-anak suatu ketika mungkin ke Jakarta bisa mampir dan melaksanakan ibadah sholat di Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Indonesia. Hari besar keagamaannya adalah banyak, ada Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada Tahun Baru Hijriah, 1 Muharram, ada Maulid Nabi Muhammad SAW untuk memperingati hari kelahiran beliau, dan ada Isra Mi'raj. Agama Kristen memiliki kitab suci bernama Alkitab, tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya adalah agama Katolik. Hampir sama dengan agama Kristen, bahwa agama ini juga memiliki kitab suci bernama Alkitab atau biasa kita kenal dengan nama Injil. Tempat ibadahnya gereja, kemudian hari besar agamanya juga sama dengan agama Kristen. Gereja terbesar di Indonesia ada di Jakarta juga. Nama gerejanya adalah Katedral, dan kebetulan sekali gereja terbesar di Indonesia ini letaknya berhadapan-hadapan loh dengan masjid terbesar di Indonesia, yaitu Istiqlal. Nah, itulah menunjukkan betapa luar biasanya keragaman yang ada di Indonesia, dan itu membuktikan bahwa meskipun kita berbeda agama, tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Meskipun gereja dan masjid terletak berhadapan-hadapan, tetapi selama ini kita dapat hidup damai, hidup berdampingan secara damai. Berikutnya agama Hindu. Agama ini banyak dianut oleh masyarakat Bali dan Lombok. Kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya Pura atau Pura. Hari besar keagamaannya Hari Raya Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pager Resi. Berikutnya ada agama Buddha. Memiliki kitab suci Tripitaka, dan tempat ibadahnya dikenal dengan nama Wihara.
Hari besarnya ada Hari Raya Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Agama Konghucu. Agama Konghucu mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia yang masih ada keturunan Cina. Memiliki kitab suci Sisu Wujing, tempat ibadahnya kelenteng, dan hari besar keagamannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Berikutnya, perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah keragaman agama. Tadi di awal Bu Syarifah sudah sampaikan ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan dipercaya atau diikuti oleh masyarakat kita. Yang pertama kita akan membahas Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan yang kita kenal dengan nama puasa Ramadan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Dan biasanya pada saat Idul Fitri ini di Indonesia dikenal dengan adanya tradisi mudik, yaitu kembalinya atau berkunjungnya orang-orang kota, sanak saudara yang tinggal di kota untuk kembali ke desanya untuk bersilaturahim dengan sanak saudara yang ada di kampung halamannya. Yang kedua, Natal. Hari besar ini merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember dan merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan penuh sukacita oleh kaum Kristen dan Katolik. Berikutnya adalah Hari Raya Nyepi, yaitu hari besar keagamaan umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Jadi ketika Hari Raya Nyepi, khususnya di Pulau Bali, karena di Bali mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, maka ketika bersamaan dengan adanya Hari Raya Nyepi ini, maka situasi di Bali pun akan terasa lebih sepi dan lebih lengang, karena umat Hindu sedang melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing tanpa melakukan aktivitas di luar rumah. Berikutnya adalah Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur yang ada di Magelang. Tentunya anak-anak pernah ya mengunjungi Candi Borobudur sebagai candi terbesar di Indonesia dan pusat keagamaan agama Buddha. Yang terakhir yaitu Tahun Baru Imlek adalah tahun baru bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, ketika sedang ada perayaan Tahun Baru Imlek ini, biasanya toko-toko, pertokoan atau mall itu biasanya banyak dihiasi warna-warna merah kuning. Ya, ini
banyak digunakan oleh mereka para penganut agama Konghucu. Biasanya kemudian ada pertunjukan barongsai untuk memeriahkan upacara hari besar keagamaan ini. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan singkat Bu Syarifah tentang keragaman agama yang ada di Indonesia, dan tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi tentang adanya agama lain selain agama kita, yaitu agama Islam. Nah, anak-anakku, tetap semangat belajarnya ya, dan tetap berprestasi walaupun anak-anak di rumah, dan jangan lupa tetap membantu ayah ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahmu. Terima kasih atas perhatiannya.